Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa ibu semuanya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu KD-nya adalah KD 3.7, yaitu menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, di sini sebelum kita memasuki materi ini dan kita lihat secara bersama di sini ya, bagaimana menghormati dan patuh kepada orang tua dan guru. Sebelum kita melanjutkan ke materi hormat patuh pada orang tua dan guru, kita akan membaca secara bersama, yaitu surat Al-Kahf ayat 15 dan 16. Nah, setelah kita baca secara bersama, secara tartir, nah sekarang ibu akan menjelaskan bagaimana materi hormat kepada orang tua dan guru. Di sini kita akan membahas, yaitu dasarnya adalah surat Al-Isra, yaitu surat ke-17 ayat 23 dan 24, dan juga nanti terkait hadis-hadisnya. Kemudian di sini juga kita akan bagaimana menerapkan hormat dan patuh kepada orang tua dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga bagaimana juga menerapkan hormat dan patuh kepada guru dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di sini ada mempunyai karakter, adalah yang pertama adalah karakter religius, sopan, dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya kita akan melihat gambar-gambar di sini bagaimana menghormati orang tua di rumah, ya. Kemudian bagaimana nanti kamu bersalaman kepada orang tua menjelang kamu pergi ke sekolah. Nah, kemudian bagaimana juga menghormati guru di sekolah. Sebelum datang ke sekolah atau masuk lokal, ada bersalaman juga dengan bapak ibu guru. Dan juga setelah tiba di lokal, bagaimana membantu guru untuk membersihkan papan tulis. Nah, sekarang kita akan memasuki tentang wawasan Islami tentang menghormati dan patuhi orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah kewajiban setiap anak. Dalam agama Islam, berbakti kepada orang tua itu adalah hal yang sangat penting. Karena apa? Karena berbakti itu adalah sebuah bir al-walidah. Maksudnya berbakti menurut Al-Asy'ari adalah mentaati kedua orang tua dengan melakukan semua apa yang mereka perintahkan, selama perintah tersebut tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti nyata perhatian Islam ini terhadap perintah berbakti kepada orang tua ini setidaknya ada 4 ayat Al-Quran yang menerangkan tentang perintah berbakti kepada orang tua, disandingkan dengan larangan menyekutukan Allah. Itu diantaranya adalah surah Al-Isra, surat ke-17 ayat 23 dan 24 yang nantinya akan kita bahas materi ini. Nah, sekarang kita masuk kepada surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23 dan kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduma aw kilahuma fala taqul lahuma uffiw wa la taqul tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wa aqtiful lahma janaha alzalul mirrahmati wa qur rabbi arhamhuma. Nanti aja dulu. Nah, di sini kita akan membahas yaitu surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 23, yaitu kita membacakan secara
Baiklah, kita apa sih? Salah ayat nih kok. Ini apa mi do tiga dompet. Potong-potong saja kali. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffiw wa la tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Dan sekarang kita akan membacakan arti dari surat Al-Isra ayat 23. Artinya adalah, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, di sini dalam surah Al-Isra ini kita akan melihat yaitu bagaimana dijelaskan beberapa tafsir mengenai makna yang berbeda. Misalnya di sini ada Ibnu Katsir mengartikan dengan mewasiatkan, sedangkan Al-Qurtubi mengartikan dengan memerintahkan, menetapkan, dan mewajibkan. Dan secara umum ayat ini ditegaskan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Apalagi melihat redaksi ayat tersebut, sebelum perintah berbuat baik kepada orang tua dilarang menyekutukan Allah. Nah, di sini ada menurut pendapat Asy-Syaukani, di dalam ini menjelaskan Allah memerintahkan untuk berbuat baik dan beribadah kepadanya, dan pemberitahuan tentang betapa besar bagi mereka hak mereka berdua, sedangkan membantu urusan-urusan yang di antara mereka. Nah, di sini ada 5 hal yang kita ambil pelajaran dari surat Al-Isra ayat 23 ini. Yang pertama, 1. Jangan engkau mengatakan kepadanya perkataan atau dalam bahasa Arabnya uf. Kemudian yang kedua, jangan membentak keduanya, ya. Kemudian harus bertutur kata dengan perkataan yang baik, yaitu dengan qaulan karimah. Dan kemudian merendahkan diri kepada kedua orang tua karena apa? Karena dengan penuh kasih sayang. Kemudian yang selanjutnya selalu mendoakan orang tua. Nah, sekarang kita akan masuk kepada hadis yang berkaitan tentang hormat kepada orang tua dan guru. Di sini ada hadisnya, kita bacakan. Wa an Abdillahi ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala radhiyallahu walidaini wa sahhata Allahi fi sahhatal walidaini ukhrajahul an-Najmizi wa suhamatu ibni hiyanan wal hakim. Artinya, dari Abdullah bin Amr bin Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, keridhaan Allah tergantung kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Diriwayatkan oleh Tirmizi, dan hadis ini adalah hadis sahih menurut Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Nah, sekarang kita akan melihat
manfaat hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, di sini kita akan mengkaji berbuat baik kepada orang tua merupakan amalan yang utama dan berbagai ayat Al-Quran di sini diperintahkan untuk berbuat baik dibandingkan dengan menyekutukan Allah. Bahkan dalam hadis pun tadi berbuat baik kepada orang tua termasuk amalan yang utama yang dicintai Allah setelah amalan sholat pada waktunya. Dan di sini berbuat baik kepada orang tua mengantarkan kita mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi tadi bahwa ridhonya Allah terletak ridhonya orang tua. Berbuat baik kepada orang tua dapat terhindar dari murkanya Allah karena murka Allah terletak kepada murkanya orang tua sebagaimana hadis yang sudah dijelaskan tadi. Nah, sekarang kita masuk kepada hormat dan patuh kepada guru. Di sini kita melihat dengan kata lain, guru mempunyai dua tugas yang mulia, yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan dan membentuk karakter peserta didik. Nah, dalam kajian Islam, guru tersebut dengan murabi, muallim dan mu'atib Khatib Toha memberikan pengertian bahwa murabi adalah orang-orang yang memiliki sifat rabani, yaitu nama bagi orang-orang yang bijaksana dan terpelajar. Nah, di bidang pengetahuan. Sedangkan secara mu'alim bersifat pemberian dan penyampaian, pengertian, pengetahuan dan keterampilan. Sementara mu'aradid pengetahuan adalah memberi adab dan mendidik peserta didik. Antara ketiga hal tersebut seharusnya menjadi satu kesatuan yang harus dimiliki seorang guru. Nah, di sini bagaimana kita akan melihat manfaat hormat dan patuh kepada guru. Di antara manfaat hormat dan patuh kepada guru adalah yang pertama, ilmu yang telah diterima akan lebih bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun ke orang lain. Kedua, memudahkan dalam memahami materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Karena apa? Karena dengan hormat dan patuh kepada guru, dengan senang hati menjelaskan ibaratnya dengan senang hati kita menjelaskan, memanfaatkan dari materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, guru akan selalu mendoakan peserta didik dalam setiap doanya agar diampuni segala dosanya dan diberi kemudahan dalam menjalankan amanah. Baiklah siswa ibu semuanya, sekarang kita akan melihat bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana berbakti kepada orang tua. Caranya yang pertama, di antaranya cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup adalah dalam pendidikan agama Islam atau dipekerti di sini akan dijelaskan, yaitu sebelum berangkat sekolah bersalaman dengan orang tua, mohon doa restunya. Kemudian bertutur kata yang sopan karena dengan kedua orang tua di rumah maupun di luar rumah. Kemudian yang selanjutnya adalah bersikap santun kepada orang tua baik di rumah maupun di luar rumah. Kemudian membantu kedua orang tua di rumah, misalnya menyapu dan sebagainya. Kemudian selanjutnya melaksanakan amanah orang tua agar belajar lebih giat lagi dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, ini salah satu bagaimana berbakti kepada orang tua. Nah, selanjutnya adalah mengikuti keinginan dan saran orang tua dalam aspek kehidupan. Tentunya dengan selama kita belajar, pasti ada keinginan-keinginan yang akan kita inginkan nantinya. Nah, makanya di sini dituntut kita harus
terus berbakti kepada orang tua supaya apa? Supaya ilmu yang kita terima dari guru itu akan bisa lebih menyerap nantinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini ada di antara cara berbakti kepada orang tua sudah meninggal dunia. Ini bagi orang tuanya yang sudah meninggal. Nah, bagaimana? Yang pertama kita merawat jenazahnya dengan baik, memandikan, mengafani, mensolati dan menguburkannya. Nah, setelah itu bagaimana mendoakan orang tua supaya diampuni segala dosanya. Dan yang ketiga, menjaga nama baik orang tua, dengan selalu berbuat baik, ya. Kemudian bagaimana melaksanakan amanah orang tua untuk belajar sungguh-sungguh. Nah, selanjutnya menjalin silaturahmi yang sudah terjalin ke orang tua waktu beliau masih hidup. Kemudian menunaikan janji kedua orang tua kita selagi dia masih tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, itu cara menghormati orang tua kita yang sudah meninggal. Nah, sekarang kita bagaimana cara berbakti kepada guru. Nah, di sini dalam berbakti kepada guru dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama guru yang sekarang yang mengajar di sekolahmu ini. Nah, dan ada yang kedua yaitu guru yang pernah mengajarmu pada jenjang sebelumnya, waktu SD, waktu SMP, gitu kan. Nah, sekarang dan keduanya akan kita jelaskan sebagai berikut. Di antara cara berbakti kepada guru yang masih mengajar di sekolah kamu hari ini ya. Nah, ini akan kita bahas. Yang pertama, saat kamu bertemu di sekolah ataupun di luar sekolah, kamu harus menyampaikan dengan senyum, kemudian salam dan sapa. Kemudian apalagi? Membantu menyiapkan persiapan pembelajaran di kelas, misalnya menghapus papan tulis ataupun yang disuruh guru di lokal nantinya. Kemudian yang ketiga, memperhatikan guru saat menjelaskan materi pembelajaran. Dan yang selanjutnya, apabila bertanya, kemudian disampaikan dengan cara yang santun dan kemudian melaksanakan tugas pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Nah, itu adalah cara berbakti kepada pada guru yang saat ini, ya, yang sekarang lagi proses kamu belajar di sekolah hari ini. Nah, kita juga akan mengkaji di antara berbakti guru yang pernah mengajarmu pada jenjang sebelumnya. Ya, misalnya kamu belajar di waktu SD, waktu SMP gitu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara berbakti kamu kepada guru yang sudah pernah kamu belajar sebelumnya, misalnya waktu SD dan waktu SMP. Yang pertama apabila kita bertemu, kita harus menyampaikan senyum, sapa, ya, dan salam. Kemudian bertutur kata dan bersikap santun dan sopan. Kemudian menjalin silaturahmi dan terus mendoakan semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan dan kesuksesan. Dan terakhir, kemudian melaksanakan amanah yang pernah diberikan, yang pernah diterima waktu-waktu SMP dulu dan kamu laksanakan. Semoga apa? Semoga nantinya dengan doa guru tadi kita bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah, itulah materi kita hari ini dan semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat hendaknya. Dan mudah-mudahan kamu bisa menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua dan juga berbakti kepada guru. Ya, dan Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.